Berikutnya kita lanjutkan masih di chapter 4, yaitu kita akan belajar cara menggunakan cross tab untuk mengukur risiko relatif dari sebuah kejadian. Di sini disebutkan a company that sells magazine subscription traditionally sends monthly mailing to a purchase database of name. Ya, jadi ini kalau zaman sekarang namanya spamming ya. Jadi ada perusahaan menawarkan mau nggak langganan, kemudian dikirimkan ke orang-orang melalui database yang dia punya, yang sudah dia beli. Nah itu seperti spamming ya. Jadi Anda mungkin sering menerima email penawaran macam-macam. Nah ini salah satu, zaman dulu sudah ada tapi namanya bukan spamming. Nah di sini disebutkan traditionally sends monthly mailing to a purchase database of name. Nah respon rate-nya itu biasanya rendah. Sama halnya kalau spamming kan kita nggak tertarik dengan spamming ya. So you need to find a way to better target prospective customer. Jadi akhirnya dia beralih gimana caranya biar saya bisa dapat pelanggan prospektif. Nah, di sini disebutkan one suggestion was to focus mailings on people with newspaper subscriptions on the assumption that people who read newspapers are more likely to subscribe to magazines. Jadi akhirnya dia beralih ke orang yang sudah berlangganan koran ya, karena dia produknya adalah majalah, dia beralih ke dia menitipkan kepada perusahaan yang perusahaan koran ya, perusahaan yang berjualan koran, tolong dong titip, barangkali ada orang yang mau langganan majalah saya. Asumsinya bahwa orang yang berlangganan koran itu dia ada kemungkinan untuk berlangganan majalah juga. Sama halnya misalnya kalau Anda biasanya masuk ke sebuah website kemudian ditawarin mau nggak langganan ini ya, kemudian kita klik bersedia, klik to subscribe dan sebagainya. Ini awal mulanya seperti ini. Jadi dititipkan di website lain di mana kita ditawari mau nggak langganan ini ya. Ini gambarnya seperti sekarang. Kalau zaman dulu semuanya masih manual seperti ini ya. Use the cross-tab procedure to test this theory by constructing a 2x2 table of newspaper subscription by response and compute the relative risk that a person with a newspaper subscription will respond to the mailing. Jadi kita akan menggunakan prosedur cross-tab untuk menguji teori tersebut dengan menyusun tabel 2x2, jadi 2 baris kali 2 kolom dari newspaper subscription berdasarkan responnya. Untuk dihitung risiko relatif, bukan risiko sih sebetulnya, kemungkinan relatif seseorang yang berlangganan koran itu bersedia untuk berlangganan majalah. Nah ini datanya ada di demo.sav. See the topic samples for more information. Okay, let's try this. Kita coba ya. Pertama yang Anda lakukan adalah running analysis ya. Kita akan masuk ke sini dulu ya. Oke, data view kita open, datanya ada di demo. Mana demo? Oke, ini demo.sav. Kita buka filenya. Nah, ini filenya kita punya berapa variabel? Oh, banyak sekali. Ya. Ada 29 variabel, newspaper, subscription, respond, dan seterusnya. Oke, kemudian setelah itu kita klik analyze, descriptive statistics, kemudian cross tabs. Ya. Klik reset. Kalau ini masih Anda masih ada tulisannya, di reset aja dulu. Kalau sudah nggak ada, Anda bisa langsung select newspaper subscription as the row variable. Newspaper, kita lihat newspaper subscription bawah sendiri kayaknya. Oke, newspaper subscriptions di row variable, kemudian response as the column variable. Oke, response. Kemudian kita klik statistics, kita pilih risk ya. Kemudian kita klik continue. Selanjutnya kita pilih sales,
Kemudian kita select row dalam percentage group, kemudian kita klik continue, lalu OK. Ya. Nah, tabel cross tab itu menunjukkan secara keseluruhan ya, not very many people responded to the mailing. Jadi sebetulnya nggak banyak orang yang merespon terhadap mailing. Namun demikian, a greater proportion of newspaper subscribers responded. Ya, jadi kalau berdasarkan ini, ya, orang yang nggak berlangganan koran itu kemungkinan mereka merespon rendah. Ya, mereka nggak respon sama sekali, malah cuma 91,8% itu nggak respon. Yang merespon hanya 8,2%. Sedangkan orang yang berlangganan koran itu ada yang merespon lebih banyak, meskipun jumlahnya nggak banyak banget ya, tapi udah mending, naik 5% ya. 13,7% itu merespon bersedia berlangganan majalah. Sekarang kita lihat risk estimate-nya. Oke, kita lihat di sini. Relative risk is a ratio of event probabilities. Jadi resiko relatif atau kesempatan relatif ini adalah rasio dari probabilitas kejadian. Ya, risiko relatif dari sebuah respon ya terhadap mailing rasio dari probabilitas seseorang yang sudah berlangganan koran itu bersedia berlangganan majalah dibandingkan dengan kemungkinan orang yang nggak berlangganan itu merespon. Ya. Jadi kalau dihitung ketemunya adalah 1,668. 1,668 ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari 13,7 ini dibagi 8,2. Jadi kemungkinan orang yang berlangganan koran itu bersedia berlangganan majalah itu 1,668 kali lebih besar dibandingkan orang yang tidak berlangganan koran. Ya. Begitu pula sebaliknya 0,94 ini kebalikannya ya. Jadi 8,2 dibagi 13,7 ya, ketemu 0,94. Artinya orang yang tidak berlangganan itu kemungkinan meresponnya hanya 0,94 dibandingkan orang yang berlangganan koran. Nah, ini namanya odds ratio. Ini rasio dari kemungkinan ganjil ya. Nah, ini hitung-hitungannya ada di PDF saya yang sudah saya cantumkan di e-learning ya, di Teams, sorry. Jadi silakan Anda baca lebih lanjut. Kemudian, nah kita akan coba memasukkan variabel pelapis ya, variabel pelapis. Oke, silakan nanti ini dibaca ya. Kalau nggak bisa bacanya, di copy paste, masukkan ke Google Translate, kemudian Anda baca. Ya. Oke, kita akan coba masukkan variabel pelapis dengan menargetkan, tadi sudah oke, bagus ya, yang ditargetkan adalah orang yang berlangganan koran. Ternyata respon rate-nya meningkat. Nah, sekarang kita akan lebih meningkatkan lagi respon rate tersebut, tapi caranya bagaimana? Nah, sekarang kita akan masukkan kategori income sebagai variabel pelapis dan uji homogenitas dari odds ratio tadi untuk meningkatkan respon rate ya. Kita rerunning lagi. Kita rerunning, analysis, descriptive, analyze, descriptive, cross tab. Kita masukkan income kategori sebagai variabel pelapis, variabel layer. Setelah itu kita klik statistics, kita pilih Cochrane and Mantel-Hansel statistik,
kemudian continue, ya, lalu oke. Nah, di sini muncul cross tab dari, kalau tadi hanya newspaper subscription dengan responnya, maka sekarang ditambahi adalah income kategorinya. Kita lihat dari income kategori, kita analisis ya. Yang pendapatannya kurang dari 25, ini 1000 ya, 25.000 berlangganan koran, coba kita bandingkan, ternyata masih responnya masih lebih banyak orang yang berlangganan koran ya, bersedia berlangganan majalah. Kemudian yang pendapatannya antara 25 sampai 49 respon rate-nya 15,4, masih juga lebih tinggi. Kemudian yang pendapatannya ya, pendapatannya antara 50 sampai 74. Ini respon rate-nya juga masih lebih tinggi. Di sini 75 ke atas. Ini semakin menipis, kalau Anda lihat batasannya semakin menipis ya. Di sini 92,6, selisihnya 3%. Ini di sini selisihnya 5%. Kita lihat di sini selisihnya 6%. Ya, ini selisihnya 13%. Yang gajinya lebih tinggi. Jadi semakin tinggi pendapatan, ternyata kalau jumlahnya itu sudah fix, artinya orang yang berlangganan koran itu lebih tertarik untuk berlangganan majalah. Tapi kalau kita lihat dari persentasenya, ternyata semakin tinggi pendapatan justru mereka semakin tidak tertarik untuk berlangganan majalah. Ya. Semakin rendah pendapatannya, mereka semakin besar keinginan untuk, bukan semakin besar keinginan ya, kalau kita melihat di sini angkanya, respon rate-nya selisihnya agak jauh. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kan 2,146, 1,701, di sini 2,05, di sini 1,5. Ya. Artinya yang pendapatannya semakin gede ya, mereka responnya semakin rendah. Yang responnya agak tinggi di sini nih. Ini di bawah 25 sama, nah ini antara 50 sampai 74. Yang 25 sampai 49 tengah-tengah ya. Kemudian untuk uji homogenitas, signifikansinya di atas 0,1, jadi 0,258 sama 0,259, selisihnya nggak jauh. Yang menunjukkan bahwa odds ratio-nya ini memang homogen, artinya bahwa kita tidak bisa menggunakan income kategori ini untuk mentarget sasaran kita. Karena apa di sini? Maaf. Kalau kita lihat acak ya, yang di sini tinggi, sini rendah, di sini tinggi lagi, yang sini rendah ya. Jadi kalau mau menarget ya targetnya yang antara yang 25 sama yang 50 sampai 74. Ya. Tapi ini pun tidak bisa dijadikan patokan karena tidak ada pola yang pasti. Kemudian untuk Cochrane Mental Hansel-nya, hubungannya menunjukkan angka yang signifikan. Jadi menguji apa ya, conditional independence ini ya. Jadi benar nggak dia income kategori ini berpengaruh terhadap pertimbangan orang untuk berlangganan atau untuk merespon penawaran berlangganan majalah, dan ternyata hasilnya signifikan, artinya tidak menunjukkan bahwa pendapatan itu akan berpotensi membuat orang untuk oke, saya semakin rendah pendapatan semakin pengen langganan, atau semakin tinggi pendapatan semakin bersedia merespon, enggak ya.
Oke, intinya meskipun di sini hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, tapi tetap saja ini kalau misalnya Anda mau menggunakan ini sebagai contoh, misalnya Anda punya case, bisa digunakan, bisa diperjelas dengan menggunakan alat ini, ya, odds ratio ini. Kita bisa mengestimasi kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, ya. Baik, jadi kalau kita lihat dari sini tadi ya, dengan menggunakan estimasi, ya, mana nih? Ya, using cross-tab risk estimate, Anda bisa menemukan bahwa Anda bisa meningkatkan respon rate Anda terhadap direct mailing tadi dengan mentarget pada pelanggan koran. Ya, lebih jauh lagi kita menemukan, kita mendapatkan atau memperoleh hasil estimasi risiko ini tidak konstan, artinya income kategori tidak bisa digunakan untuk untuk memutuskan apakah kategori pendapatan itu semakin besar, dia semakin mau langganan atau enggak. Di sini kita hanya bisa memutuskan, oke, kita increase, kita bisa meningkatkan respon rate ini dengan mentarget para pengguna, para pelanggan koran yang pendapatannya rendah, ya. Kalau kita berdasarkan ini tadi ya, mana tadi? Ini kan, ini yang paling tinggi. Sementara yang bisa digunakan acuannya adalah seperti ini. Tapi ini juga tidak fix, tidak pasti, masih belum pasti karena nilai dari mental health-nya masih tidak pasti, ya. Tapi mendingan, tidak pasti tapi mendingan, angel lagi. Oke, itu tadi untuk resiko kejadian. Silakan Anda coba, ya. Kemudian dinarasikan. Silakan dibaca PPT-nya. Kita akan lanjutkan lagi di chapter berikutnya, yaitu kita akan menggunakan cross-tab untuk measure agreement, ya, untuk mengukur kesepakatan. Oke, kita lanjut ke video berikutnya.